siang ya. Iya, siang. Saya panggil Mbak apa Kakak? Apa aja? Nah, Kakak aja ya. Ini Kakak dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Mau menanyakan tentang kasus tawuran di wilayah kita ya. Nah, jadi apa yang perlu saya sampaikan nih untuk kakak-kakak kita nih? Saya ingin bertanya Pak tentang apa sih penyebab utama dari tawuran di wilayah Matraman itu? Nah, jadi kalau utama ya yang penyebab terjadi tawuran itu ada beberapa hal. Yang pertama, peran serta orang tua. Orang tua ini yang berperan. Karena apa? Kalau orang tua kita tidak perhatian, khususnya kepada anak-anak kita, yang biasanya anak-anak kita ini lepas kontrol. Alasannya biasanya ini anak-anak ABG ya, atau anak-anak yang tanggung, atau anak SMP biasanya. Itu setelah tidur itu dia akan keluar lagi. Karena apa? Dengan adanya handphone ya, atau WA atau IG, nah itu biasanya adik-adik kita, anak-anak itu diajak sama teman-temannya dengan alasan bikin konten yang terbanyak seperti itu. Nah, anak-anak sekarang ini kan jiwanya masih labil. Kenapa labil? Karena dibilang, lu cemen, lu ngapain lu di rumah malam minggu? Akhirnya apa? Dengan begitu merasa malu, akhirnya apa? Anak tersebut mau. Nah, orang tua di sini kadang-kadang tidak melihat. Karena apa? Mungkin keluarnya sudah malam, biasanya tuh jam 12, jam 1 dia nyelinap keluar rumah. Ini yang kebanyakan setelah kita amankan itu orang tua alasannya tadi tidur. Ternyata setelah malam dia keluar, dan banyak alasan anak-anak kita yang alasannya mau beli ini, keluar malam, akhirnya apa? Orang tua sama lingkungan. Nah, inilah yang berperan kita sebagai orang tua. Mungkin adik-adik ini punya orang tua, punya adik, laki-laki terutama. Nah, ini yang harus kita beritahu bahwa jangan loh ikut-ikutan tawuran. Karena apa? Yang perlu diingat, tawuran ini akan merugikan kita. Karena apa? Setelah nanti diamankan, yang masih sekolah itu KJP itu akan dicabut. Ini yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahamin? Iya. Nah, terus mungkin ada lagi? Lanjut Pak, untuk langkahnya tuh apa aja sih Pak yang diambil oleh Polsek untuk gimana caranya mencegah tawuran dan meningkatkan keamanan di daerah tersebut? Jadi trik cara kita, ini kita sebagai, khususnya saya ya, saya sebagai Kanit Bimas di sini, mungkin adik-adik tahu nggak yang namanya Babin Kamtibmas? Tahu ya, ini yang bersinggungan, yang berdekatan langsung dengan masyarakat. Nah, disinilah kita selalu setiap hari kita memberikan himbauan kepada warga, kepada sekolah-sekolah, kita berikan bahwa ini tawuran jangan didekatin. Ini jalan kita untuk mendekatkan ke warga melalui sekolah, spanduk, pamflet itu kita sudah kita tempelkan di tempat ibadah, sekolah. Jangan sampai anak-anak kita terlibat tawuran. Terutama juga kalau di sekolah, peran serta guru ini juga harus ikut berperan. Karena apa? Kalau sekarang ini kan ya kadang-kadang anak murid ini sekarang udah ngelawan sama guru. Iya, benar. Ini yang kita takutkan. Beda dengan kita dulu tuh, kita sama guru tuh hormat. Sekarang galakan muridnya, dan juga apa? Orang tuanya mendukung. Iya, benar Pak. Karena apa? Laporan dari anak ke orang tua berbeda, cuma separuh. Akhirnya apa? Orang tua yang tidak berpikir panjang, emosi, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin pernah dengar
orang tua ribut sama guru karena apa? Penyampaian ke anak tidak mau disalahkan nih anak. Yang aku bener kok Pak ini gini, sampai di sekolah setelah dijelaskan terjadi keributan, apalagi terjadi pemukulan, penganiayaan, yang rugi siapa? Orang tua kita. Kembali lagi itu yang kita sudah laksanakan, himbauan untuk tawuran dari antar warga, dari sekolahan itu kita sudah berikan pamflet atau supporter banner itu ya itu. Tapi kembali lagi ke lingkungan. Kalau lingkungannya kita itu ya insya Allah tawuran jangan terjadi, tapi tetap kita sebagai keamanan ya kita menjaga. Tapi kalau terjadi juga yaitu sudah di luar kita, tapi begitu kita dapat laporan kita akan segera lerai atau kita pisahkan. Itu cukup. Selanjutnya Pak, untuk menangani kasus tersebut apa aja yang diberikan sanksi kepada pelaku tawuran? Nah, ini udah beberapa ya, kemarin tuh masih ada nih fotonya, ini ada 6, itu rata-rata di bawah umur kita amankan. Pelaku tawuran yang pertama. Pelaku tawuran, iya. Jadi ya kalau mereka membawa senjata tajam, ini kita proses. Karena apa? Mereka kena undang-undang darurat. Tapi kalau cuman yang selama ini yang kita amankan ini hanya ikut-ikutan. Apakah itu senjata tajamnya dibuang atau diumpetin, tapi pada saat kita amankan ada yang bawa, ada yang tidak. Nah ini yang kita antisipasi. Karena apa? Mungkin kalau kita melihat di IG atau melihat di media sosial, sekarang ini hanya untuk jadi konten. Kontennya apa? Senjatanya panjang-panjang. Jadi seolah gitu. Nah, sama beliau anak-anak ini nantangin lah bahasanya dengan dari pihak mana kita nggak paham itu. Nah itu kadang-kadang sekarang kita kan ada patroli cyber itu. Jadi kalau kita udah mendetek itu IG-nya, kita antisipasi sebelum terjadi keributan atau tawuran yang lebih besar. Itu antisipasi kita. Puas? Cukup. Yang terakhir Ada? Pak, untuk pesan yang ingin disampaikan kepada pelaku tawuran atau masyarakat sekitarnya apa aja Pak? Yang udah kemarin kita laksanakan, yang kita himbau, ini kita panggil orang tua dari RT, RW, pihak kelurahan, ini kita panggil semuanya, kita bikin surat pernyataan. Apabila di kemudian hari masih melakukan tawuran, ini akan kita tindak, akan kita amankan. Tapi rata-rata yang kita amankan ini masih di bawah umur semua. Ini yang jadi kendala. Karena apa? Mungkin adik-adik paham ya, polisi ini tidak bertindak salah, Iya benar. bertindak salah. Karena apa? Kalau kita diamkan, kita salah. Setelah terjadi tawuran, kita pasti amankan. Setelah kita amankan, pasti kan untuk mengamankan kita bisa nih. Itu pasti kita ada lerai itu pengejaran. Nah, terjadi apa kalau umpamanya pengejaran? Mungkin ada yang ketabrak, motor ketabrak, kereta seperti kemarin. Ini dilemanya kita polisi. Karena apa? Takutnya kita tetap berupaya ya, jangan sampai tawuran ini terjadi. Walaupun mungkin adik-adik di kampus ini mungkin pernah dengar lah, oh iya ini begini nih polisi melerainya, padahal kita sudah sesuai dengan SOP. Tapi karena apa, sekarang dengan adanya media sosial ini kan yang benar aja ditutupin agar jadi salah. Apalagi yang salah dikupas habis, ibaratnya kata kita digoreng dah biar tambah rame. Karena apa? Kalau rame viewernya nambah, akhirnya apa? Tidak mendidik. Itu menurut kita gitu loh. Itu saya rasa kalau untuk kampus ya, ini pun juga ada juga kan
Mungkin kalau pernah dengar kampus ini, antara fakultas ini pun Iya benar. ribut. Karena apa? Sekarang ini kita yang dikedepankan apa? Emosional. Nggak tahu lihat benar apa salahnya dulu, yang penting hajar aja dulu. Iya. Kan begitu penyelesaiannya. Kita selesaikan kepala dingin, kita bisa ngomong baik-baik, ini jalan yang terbaik. Tapi kalau sekarang kan enggak. Cara preman ini yang kita harus pahami, jangan sampai nanti adik-adik ini, mbak-mbak ini kalau sudah mungkin dewasa, udah berkeluarga juga akan menjadi seorang ibu. Itulah yang harus kita waspadai. Ada lagi? Sekian aja sih Pak pertanyaan dari kita. Oke. Kira-kira jawaban saya bisa diterima apa tidak nih? Mungkin ada yang kurang atau tidak. Karena apa? Kita di kepolisian ini tanpa bantuan masyarakat, tanpa bantuan adik-adik kita di kampus, kita pun juga lemah. Lemahnya apa? Karena semuanya ini kan sekarang udah serba canggih, media sosial. Jadi kita melihatlah yang kenyataannya gitu. Semoga ya kedepannya kita juga tetap berbuat untuk masyarakat, karena slogannya kan gitu, Polri untuk masyarakat yang terbaik. Iya benar. Gitu. Oke? Pas nggak nih? Pas, Pak. Oke. Terima kasih. Saya lupa tuh ngasih minum. Oh iya, Tadi udah dikasih sama. Nih, minum dulu. Nah, oke, udah. Minum dulu. Thank you.